Mendengar nama Yogyakarta, pasti yang terlintas di benak Anda akan budayanya yang sangat kental. Ya, Yogyakarta memang bak sebuah magnet. Provinsi ini selalu saja ramai dikunjungi oleh para pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Data Dinas Pariwisata Yogyakarta bahkan menyebutkan ada sekitar 2,6 juta wisatawan yang datang pada tahun 2015 lalu. Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan berbagai atraksi budaya, alam yang indah, dan dibalut dengan ragam cita rasa kuliner nan menggugah selera. Bagi saya, menjejakkan kaki di Yogyakarta bak membuka tiap memori yang akan selalu dikenang. Jogja memberikan sebuah kepuasan akan pengalaman dalam hidup. Daerah Gunung Kidul Yogyakarta memang dikenal dengan objek wisata pantainya yang luar biasa indah. Tapi saya sekarang akan menuju ke satu lokasi di mana tempat ini disebut-sebut sebagai surga tersembunyinya Gunung Kidul. Kita ke sana. Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta, menyimpan keindahan alam yang tak terbantahkan. Untuk menuju ke objek wisata kali ini, saya harus menyusuri jalan setapak hingga beberapa ratus meter. Sekitar 20 menit, perjalanan saya belumlah usai. Medan menanjak dan cukup terjal menjadi tantangan tersendiri. Penasaran akan cerita tentang pesona yang dimiliki tempat tersebut, semakin membuat semangat saya memuncak untuk segera tiba. 15 menit, akhirnya tibalah saya di salah satu dataran tertinggi di Gunung Kidul. Ini nih yang saya bilang tadi, surga tersembunyi yang ada di Gunung Kidul, Bukit Kosakara. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat pemandangan pantai laut selatan yang begitu menakjubkan. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bukit Kosakora populer sebagai tempat favorit untuk menikmati pemandangan di kalangan anak muda kekinian yang hobi jalan-jalan. Bukit ini merupakan fenomena eco-karst Pegunungan Sewu ratusan tahun silam yang menyisakan eksotisme bentang alam di Gunung Kidul, Jogja. Bukit Kosakara memiliki ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Teriknya matahari siang tak menyurutkan semangat saya untuk menikmati sajian yang diberikan Bukit Kosakora ini. Bukit Kosakara ini nggak hanya menawarkan pemandangan yang indah saja, tapi di sini kita bisa mendengar deburan ombak dan merasakan angin khas pantai yang benar-benar membuat setiap pengunjung yang ada di sini betah berlama-lama. Pelataran puncak Bukit Kosakora cukup luas. Dibatasi pagar bambu, pengunjung bisa berjalan dan melihat hamparan samudra yang membentang sejauh mata memandang. Untuk bisa masuk dalam kawasan Bukit Kosakora, wisatawan hanya membayar Rp2.000 saja. Ya, Bukit Kosakora memang dimanfaatkan sebagai objek wisata yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Bukit ini masih dibiarkan alami, sehingga pemandangan yang saya temukan masih sangat asri. Menghabiskan waktu di Bukit Kosakora benar-benar wajib dicoba. Dijamin, Anda akan merasakan kedamaian jiwa. Kabupaten Gunung Kidul dianugerahi bentangan pantai dengan pemandangan yang cukup spektakuler. Masuk dalam wilayah laut selatan di Pulau Jawa, kecantikan pantai di Gunung Kidul sungguh tak diragukan lagi. Sahabat Ragam, di kalangan wisatawan, Gunung Kidul memang dikenal dengan jajaran pantainya yang indah. Nah, dari sekian banyaknya pantai yang ada, ternyata ada satu pantai yang masih sangat alami dan harus Anda kunjungi. Ini dia, Pantai Ngerumput. Tak jauh dari Bukit Kosakora, Pantai Ngerumput membentang indah di antara halusnya pasir bersih yang menghiasi. Tepian Pantai Ngerumput tidaklah terlalu panjang, yaitu hanya sekitar 60 meter saja. Jika umumnya pantai di Gunung Kidul memiliki pasir hitam, Pantai Ngerumput ini justru dipenuhi oleh pasir putih nan halus. Pantai Ngerumput juga dihiasi Bukit Cadas dengan ketinggian sekitar 50 meter. Ombak di Pantai Ngerumput terbilang ganas. Pasalnya, tinggi ombak mencapai 1 meter lebih. Ini
Ini dibandingkan dengan pantai-pantai lain di Gunung Kidul, Pantai Ngerumput ini memang masih sangat sepi dan jarang diketahui oleh para wisatawan. Nah, justru ini menjadi momen yang pas bagi para wisatawan yang ingin menikmati pantai dengan tenang dan lari dari rutinitas pekerjaan sesaat. Dari Gunung Kidul saya melanjutkan petualangan menuju Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah dataran tinggi di Yogyakarta. Kulon Progo juga dianugerahi sejumlah objek wisata air yang tak kalah cantik. Objek wisata yang saya pilih di Kulon Progo yaitu air terjun Kembang Soka. Ini adalah objek wisata air yang menjadi perhatian di kalangan wisatawan. Meski baru dikelola, air terjun Kembang Soka cukup mempesona dengan kondisi alamnya yang masih alami. Untuk bisa tiba di air terjun, saya harus melintasi jalan setapak yang menurun, yaitu sekitar 15 menit lamanya. Air terjun Kembang Soka memiliki debit air yang cukup deras. Air yang jernih mengalir di antara sungai kecil menjadikan air terjun ini begitu menarik untuk diabadikan dalam bidikan kamera. Suasana di air terjun Kembang Soka sangatlah tenang. Wisatawan bisa menikmati tiap gemercik air yang mengalir di antara celah bebatuan. Berbeda dengan Gunung Kidul yang memiliki banyak sekali pantai, Kulon Progo juga tak kalah indah karena banyak sekali terdapat air terjun dan ini dia air terjun Kembang Soka. Nah, air terjun Kembang Soka ini secara bentuk memang sangat unik karena memiliki 3 tingkatan. Pertama di sebelah sana, yang ini kedua, dan ketiga yang di sebelah sana ini luar biasa, indah banget. Ya, air terjun Kembang Soka memang memiliki 3 tingkatan. Jarak antara air terjun satu dengan air terjun lainnya tidak terlalu jauh. Dihubungkan oleh jembatan bambu membuat air terjun ini kian indah dipandang mata. Dinamakan Kembang Soka karena air terjun ini berasal dari mata air yang bernama Kembang Soka. Pada bagian bawah air terjun terdapat kolam pemandian yang dibuat oleh warga sekitar untuk dijadikan sebagai tempat wisatawan menikmati segarnya perairan di sini. Untuk Anda yang ingin mencoba langsung kesegaran air terjun Kembang Soka, Anda bisa menuju ke Dusun Gunung Kelir, Desa Jatimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Hari yang cerah kian menambah semangat saya untuk mengeksplorasi wisata air di Yogyakarta. Yogyakarta memang menawarkan paket wisata yang sangat beragam. Nah, bagi Anda yang ingin seru-seruan, ini dia jawabannya, Jogja Bay. Jogja Bay adalah objek wisata berbasis air dengan tema pirates atau bajak laut. Tempat ini memberikan kenyamanan dan menyajikan berbagai wahana dengan pengalaman baru dan seru. Memiliki luas sekitar 11 hektar, Jogja Bay banyak dipilih oleh wisatawan yang datang bersama dengan keluarga dalam membangun kualitas kebersamaan. Waterpark yang satu ini dibuka untuk umum sejak 1 tahun lalu. Terdapat banyak fasilitas dan wahana permainan seru. Mulai dari adventure, slide hingga kid zone yang membuat Jogja Bay disebut-sebut sebagai wahana air terlengkap di Indonesia. Setidaknya ada sekitar 19 wahana permainan, masing-masing memiliki sensasi tersendiri. Pembangunan wahana ini didesain dari waterpark yang ada di Pulau Bali dan Orlando, Amerika Serikat. Saya pun mencoba beberapa wahana yang ada. Wahana pertama yang saya coba yaitu area ombak buatan. Tempat ini memberikan sensasi kepada pengunjung seolah-olah sedang tersapu ombak. Berikutnya, saya mencoba wahana yang memacu adrenalin, yaitu wahana slide. Untuk yang satu ini, dijamin Anda akan ketagihan. Wisata yang seru, bukan? Sahabat Agam, jalan-jalan ke Yogyakarta itu kurang lengkap ya kalau kita tidak mencicipi kuliner yang
ada. Nah, kali ini saya berada di salah satu kuliner yang cukup terkenal di Yogyakarta, namanya Sate Kelatak Pak Pong. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Ikuti saya ke dalam ya. Sate kelatak, pasti sudah tidak asing lagi kan di telinga Anda? Ya, ini adalah salah satu olahan populer yang ada di Yogyakarta. Memadukan lezatnya daging kambing dengan sejumlah bumbu pelengkap menjadikan sate kelatak begitu nikmat. Kata kelatak sendiri diambil dari campuran garam pada sate saat dibakar yang mengeluarkan suara kletak-kletak. Halo Mas, Ya, halo, dengan Mas? Lutfi. Mas Lutfi. Ya. Mas, kalau boleh tahu ini kan sate kelatak ini kan khusus Kambing. daging kambing ya. Berapa ekor kambing Mas setiap harinya? Ya rata-rata 15 ekor. 15 ekor? Ya, Luar biasa. Jadi dalam sehari itu bisa 15 ekor kambing, nah itu selalu habis. selalu habis. Nanti habis motong tiap hari. Wow. Ya. Sate kelatak Papong memang selalu ramai oleh pengunjung. Proses pembuatannya yang cukup panjang inilah menjadi rahasia kenapa sate kelatak begitu enak. Potongan daging kambing yang telah siap ditusuk berjejer sebelum nanti sate dibakar. Wih, ini kebayang banget ya Mas ya, daging kambing sebanyak ini dan harus ditusuk satu-satu. Dan kalau biasanya kan sate itu identik dengan apa namanya, lidi ya, ya nggak sih? Kalau di sini ini pakai Jeruji sepeda. jeruji sepeda ini. Oh begitu ya. Dan satu tusuk berapa daging Mas? Ya 8 potong. 8 potong ya. Ya. Ini ya. Dalam sehari, sate kelatak Pak Pong bisa menjual ratusan porsi sate dan harga untuk tiap porsi sate kelatak cukup terjangkau, yaitu hanya Rp14.000 saja. Mas, ini sate kelataknya yang sudah siap dibakar. Saya boleh ikutan bakar ya? Boleh? Kipasnya mana? Ini? Oh, Nah. saya duduk ya. Ya. Sate. Sate dibakar sekitar 5 menit lamanya, hingga daging kambing berubah kecoklatan. Sebelum dibakar, sate harus direndam dalam bumbu cair yang terbuat dari ketumbar, garam, dan juga bawang putih. Jika sudah, sate kelatak siap untuk dinikmati. Wih, ini dia nih. Sate kelatak yang sudah matang. Porsinya memang sangat besar ya. Dan kalau biasanya kita makan sate dengan bumbu kacang, yang unik di sini kita bisa mencoba yang namanya kuah tongseng. Terus ada sambal kecap juga. Kita cobain yang kuah tongseng. Ini biasanya disiram. Wow. Menikmati sate kelatak memang paling pas dengan nasi putih. Tidak ada bau berengus pada daging kambing. Selain itu, daging yang empuk dengan sentuhan rempah khas dijamin membuat nagih. Sate kelatak Pak Pong berada di Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Tempat makan yang satu ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 12 malam. Selamat mencoba! Sahabat Ragam, di area alun-alun Kidur terdapat sebuah tempat makan. Ini sudah sangat terkenal dan namanya Brongkos Handayani. Ini kebetulan saya bersama dengan Ibu Tri yang punya Brongkos Handayani. Ibu, ini generasi keberapa, Bu? Iya, Generasi kedua ya? Berarti sudah berapa lama Brongkos? ya hampir 40 tahun. 40 tahun? Luar biasa loh. Ibu, ini masih proses pembuatan ya? Iya, Ajari saya boleh? bisa. Bisa ya? Ini masih proses apa? Ini rebus kacang merah. Oh, ini sama masih kaldu. direbus ya kacang Iya, merahnya nih. Nih. pakai kaldu sapi. Pakai kaldu sapi ya. Tunggu sampai mendidih ya. Wih. Harum. Siapa yang belum pernah mencicipi brongkos? Brongkos adalah makanan khas Jogja lainnya yang wajib dicoba. Brongkos sangat kaya akan bumbu. Di Jogja sendiri, makanan ini sudah dibuat sejak ratusan tahun silam sebagai lauk pauk sehari-hari. Bahan-bahan dalam membuat brongkos cukup sederhana. Terdiri dari kacang merah, tahu, santan, daun salam, serai, dan bumbu brongkos. Kacang direbus dengan kuah kaldu hingga matang. Jika sudah, masukkan tahu dan semua bumbu. Nih sudah ya Bu ya. Sekarang apa? Ini dimasukkan bumbunya. Oh ini ya. Ini ya yang membuat makanan brongkos itu sangat istimewa dan kuahnya sedikit hitam ya. Ini bumbu brongkos terdiri dari apa? Campuran kluwek, terus bawang merah, kemiri, pokoknya lengkap ya di sini jadi satu ya. Ini semua kita masukin ya.
Aduk hingga tercampur rata. Memasak brongkos membutuhkan keahlian khusus dalam meracik bumbu hingga menciptakan rasa brongkos yang khas. Nah, kalau tadi ada yang namanya bumbu brongkos, ini namanya bumbu pawon ya. Ada serai, kita masukin. Terus daun salam, lengkuas, daun jeruk ya. Jadi satu ya, Bu ya. Aduk kuah brongkos hingga kuah mulai mendidih. Diamkan sesaat. Kan udah mendidih. Nah, tinggal masukkan santan. Oh, santan lagi ya. Iya. Tadi kan kaldu belum santan. Semua, Ibu? Api dalam memasak brongkos harus stabil agar semua bahan brongkos matang sempurna. Nah, Ibu Tri, ini sampai nanti brongkosnya benar-benar matang berapa lama, Bu? Ya, 2 jam. 2 jam ya? Kurang lebih 2 jam. Lumayan lama ya. Sudah ada yang matang? Sudah. Yang mana? Tuh, udah ada yang Oh, yang ini. Ini yang sudah matang ya. Wah, Bu, jadi lapar, Bu. Boleh boleh cicip? Dicicipi. Boleh ya? Ya. Brongkos memang paling pas dinikmati dengan nasi hangat. Satu paket brongkos hanya Rp20.000 saja. Wih, ini ya, Bu ya. Aku bawa ya. Ya, monggo. Kita makan brongkos. Brongkos sangat lezat. Kuahnya yang kental dengan aroma rempah yang kuat membuat nafsu makan benar-benar bertambah. Apalagi ditambah dengan bahan lainnya, mulai dari tahu dan kacang merah. Dijamin nambah lagi dan lagi. Sahabat Agam sudah makan belut hari ini? Ya, tepat di kawasan Timoho, Yogyakarta ada sebuah tempat makan yang menjual berbagai olahan belut. Dan kali ini saya bersama dengan Mbak Noni. Kita akan membuat satu olahan yang banyak dicari oleh wisatawan di Jogja, namanya belut ele. Mbak, ini kalau pertama prosesnya apa dulu? Saat ini, olahan belut bukan lagi menjadi hal yang aneh. Hampir semua kalangan menyukai hewan air yang satu ini. Dimasak dengan bumbu khas, belut ele adalah salah satu menu andalan yang ada di tempat makan yang menyajikan berbagai olahan belut ini. Penasaran seperti apa pembuatannya? Kita intip yuk! Terdiri dari daging belut segar, cabai rawit segar, cabai rawit goreng, bawang putih geprek, tomat yang telah digoreng, terasi, dan garam. Sudah ini? Sudah. Siap digoreng ya. Sahabat, pada masyarakat Indonesia, belut sudah tidak asing lagi. Ini selain rasanya yang enak, kandungan gizinya pun sangat tinggi. Belut ini dipercaya bisa meningkatkan kecerdasan otak ya. Iya. Pasti pintar makan belut terus tiap hari. Ya, Iya. masukin. Khasiat belut atau Monopterus albus memang sudah tak diragukan lagi. Belut kaya akan protein yang mampu membantu pertumbuhan anak Anda. Belut memiliki nilai energi yang cukup tinggi, yakni 303 kilokalori per 100 gram daging. Nilai energi ini sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan telur dan daging sapi. Goreng belut dalam minyak panas, daging belut memiliki tekstur yang lembut dan sedikit kenyal, sehingga pada saat digoreng tidak mudah hancur. Belut setengah matang kemudian diangkat dan tiriskan beberapa saat. Ini sudah? Udah, terus kita buat sambelnya. Oh, berarti ini didiemin dulu ya? Ya, didiem. Pertama kita halusin apa? Ini bawang, ini cabai. Cabai. Masukkan semua bumbu sambal mulai dari cabai, tomat, terasi, dan sedikit garam. Ulek hingga sambal halus. Nah, ini sudah halus, Mbak. Udah, Terus iya. sekarang kita? Masukin, kita goreng bawang Oh, dulu. ini ya. Terus goreng dulu. Nah, jadi yang unik memang ada ini. Bawang. Bawang gorengnya digeprek dulu sebelum digoreng ya. Iya, Ini biar apa? biar buat lalat. Oh, gitu, dan apa ya, membuat belut eleknya semakin wangi ya. Iya. Sudah panas kan? Belut elek memang cukup unik karena proses pembuatannya terbilang tidak umum. Daging belut yang sudah matang kemudian ditiriskan. Udah, Ini sudah jadi ya. Iya. Mbak, ini kenapa diberi nama belut elek? Karena tampilannya jelek. Oke, jadi karena memang tampilannya hancur ya, kayak gini ya, jelek. Nah, kalau rasanya?
Mantap. Mantap ya. Saya coba boleh ya? Iya. Wow. Ini paling pas. Makannya pakai nasi panas ya. Iya. Sambal belut elek memiliki rasa yang sangat khas. Aroma terasi ditambah dengan pedasnya cabai rawit menjadi satu kombinasi yang pas. Belut elek benar-benar nikmat. Ini karena memang tadi belutnya digoreng tidak sampai kering, jadi daging belutnya masih sangat lembut. Nih. Apalagi ditambah dengan bawang goreng, bawang putih goreng. Tapi ini masih bulat ya. Unik banget. Setelah ini Ragam Indonesia masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tak kemana-mana ya sahabat.